Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal kita di akhirat nanti. Dan salah satu bekal yang paling utama adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita akan melakukan ibadah kita dengan benar, ya. Karena tanpa ilmu maka ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dengan hadirnya kita di majelis ilmu, maka ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan buat dia paham dalam agama. Artinya paham dalam agama adalah tanda kebaikan bagi seseorang. Dan untuk meraih pemahaman dalam agama, caranya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menuntut ilmu yang insyaallah akan kita laksanakan malam ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Baik, tanpa berpanjang-panjang ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas buku kecil ini ya. Di sini ada tulisannya bukunya. Insyaallah sudah di tangan para hadirin semua ya. Judulnya adalah Al-Usul As-Salasah. Al-Usul As-Salasah. 3 pondasi yang wajib diketahui setiap muslim. Jadi al-usul itu artinya adalah pondasi atau landasan. As-salasah artinya 3 ya. Jadi usul as-salasah artinya 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya. Inilah yang akan kita pelajari insyaallah dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Dan sebelum kita membahas isi dari al-usul as-salasah, ada baiknya kita memahami siapa penulis ya. Jadi kita akan berbicara sedikit tentang penulis buku ini. Karena jangan sampai kita mempelajari sebuah kitab, sebuah buku, tapi kita tidak paham siapa yang menulis buku tersebut ya. Maka yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah tentang penulis ya. Di sini disebutkan nama penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Namanya Muhammad, Abdul Wahhab adalah bapaknya ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini adalah penulis buku Al-Usul As-Salasah. Mungkin saya ini bagi sebagian orang sudah terkenal ya, bagi para khususnya bagi para penuntut ilmu, insyaallah nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah populer ya. Nah, di sini beliau adalah seorang Syekhul Islam ya, memiliki gelar Syekhul Islam, artinya seorang yang memiliki banyak keilmuan di dalam Islam ya. Disebut gelarnya Syekhul Islam, seorang syekh di dalam ilmu-ilmu keislaman ya. Gelar ini diberikan kepada para ulama yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu keislaman ya. Kalau di sini ada seorang ulama yang mahir dalam misalnya dalam berbagai ilmu, maka dia disebut sebagai Syekhul Islam ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk ulama yang bergelar Syekhul Islam. Kemudian juga beliau adalah seorang mujaddid da'wat tauhid, seorang pembaharu dakwah tauhid ya. Jadi dakwah tauhid, nah beliau ini hanya mendakwahkan tauhid ya.
tidak lain dan tidak bukan yang beliau serukan kepada umat hanyalah masalah tauhid saja, bukan masalah yang lain. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Kunyahnya adalah Abul Husain. Itu nasab beliau secara singkat, Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Kunyahnya Abul Husain. Nah, beliau ini dilahirkan di kota Uyainah, ya, salah satu kota yang sekarang berada di Arab Saudi atau Saudi Arabia, pada tahun 1115 Hijriyah, dan meninggal di kota Dir'iyah pada tahun 1206 Hijriyah. Dan beliau ini adalah salah satu pendiri negara Saudi Arabia, ya. Jadi Saudi Arabia itu didirikan oleh dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh agama, yaitu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang kedua adalah tokoh politik. Yang pertama Muhammad bin Saud, ya, Muhammad bin Saud. Nah, kedua tokoh ini kemudian bergabung, kemudian mendirikan sebuah kerajaan, ya, yang sekarang ini dikenal dengan Kerajaan Arab Saudi, ya, atau dalam bahasa Arabnya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Artinya bentuk bendera ini adalah kerajaan atau monarki. Arab artinya adalah bangsanya, bangsa Arab. Saudi artinya adalah keturunan dari Bapak Saud yang tadi, karena namanya ada pendirinya Muhammad bin Saud, ya, sehingga negaranya disebut sebagai negara Arab Saudi. Nah, jadi itu sekilas tentang siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, salah satu ulama yang getol mendakwahkan tauhid, ya, termasuk seorang pendiri negara tauhid, yaitu negara Arab Saudi. Itu sekilas pandang tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian buku Al-Usul As-Tsalatsa ini isinya adalah tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita belajar tauhid? Nah, apa pentingnya kita belajar tauhid? Yang pertama, kita belajar tauhid adalah li'anna Allah khalaqana min ajlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang untuk merealisasikan tauhid. Jadi tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama menafsirkan agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah liwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar buku ini karena buku ini berisi tentang tauhid. Dan kenapa kita belajar tauhid? Pertama, karena itulah tujuan kita diciptakan. Yang kedua adalah la yadkhulul jannata illa muwahhid, ya. Tidak ada yang akan masuk surga kecuali seorang yang bertauhid. Artinya tauhid adalah kunci surga. Kita tidak akan pernah atau tidak ada orang yang akan pernah bisa masuk surga kecuali dia adalah orang yang bertauhid. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tauhid, karena ini akan mengantarkan kita, akan membuat kita mendapatkan kunci surga insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sababul litakfiris sayyi'at. Tauhid adalah sebab digugurkannya dosa-dosa, sebab digugurkannya segala bentuk kesalahan. Kalau kita berbuat salah, maka tauhid ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan bertauhid, maka kita akan menjadi orang yang bersih dari dosa dan kesalahan, karena tauhid bisa melenyapkan, menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita.
Kemudian yang keempat adalah sababul litumaninati. Tauhid adalah sebab ketenangan. Seseorang yang bertauhid maka hatinya akan tenang. Karena dia beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang, ya. Tidak akan takut terhadap apapun karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takut kepada siapapun, bahaya apapun selama dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin Allah akan selalu bersamanya, Allah akan selalu membantunya dalam seluruh perkara dia. Maka akan timbul tumanina, akan timbul ketenangan di dalam hati dengan tauhid yang dia realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah la yaqbalullahu ayya amali illa bihi. Tauhid adalah sebab diterimanya amal kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal tersebut disertai dengan tauhid. Sebanyak apapun amal seseorang, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah misalnya ketika ada seseorang yang tidak bertauhid, misalnya orang kafir. Orang kafir, dia kemudian di dunia banyak beramal, bersedekah, membantu orang, membantu fakir miskin dan seterusnya. Amal dia banyak sekali, tetapi kalau dia tidak punya tauhid, maka di akhirat dia tidak akan punya apa-apa. Amalnya akan hilang. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya kuncinya, tidak punya password amal itu, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya kalau kita beramal di dunia ini tetapi kita tidak paham tauhid sehingga kita tidak bisa merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebab yang keenam adalah sababul litakfiril hasanat. Tauhid adalah sebab diperbanyaknya kebaikan, ya. Ketika seseorang bertauhid maka dia akan membuat amalnya bertambah banyak, akan membuat kebaikannya bertambah banyak disebabkan keberkahan dari tauhid yang ada di dalam hatinya. Artinya tauhid tadi akan mendorong dia, akan mengiring dia kepada amal-amal soleh, sehingga dia melakukan banyak perbuatan amal soleh dikarenakan keimanannya di dalam hati tersebut, sehingga dia akan meraih begitu banyak amal-amal soleh, ya. Pada tauhid tadi memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketujuh adalah sababul lil hidayati wa istiqraril amni. Tauhid adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya. Hidayah ini adalah yang sering kita minta dalam sholat kita. Kita mengatakan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya dalam setiap sholat 17 kali dalam sehari kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan, petunjuk dalam perjalanan kita menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, maka disitulah kita akan menerima hidayah, ya. Dan dengan datangnya kita ke masjid ini, mudah-mudahan adalah salah satu bentuk hidayah, ya. Salah satu bentuk hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Apalagi kita berada juga di Masjid Al-Hidayah, ya. Jadi mudah-mudahan masjid ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagi orang yang memasukinya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian wastiqraril amni.
tauhid juga menjadi sebab akan munculnya keamanan dalam diri ya. Ketika seseorang bertauhid, maka dia akan merasa aman karena dia tahu bahwa ada Allah di belakangnya. Ada Allah yang akan selalu menjaganya. Ada Allah yang akan selalu menuntunnya sehingga dia tidak akan merasa ketakutan. Dia akan merasakan keamanan. Dan kalau sesemua orang sudah bertauhid, maka seluruh orang akan merasakan keamanan. Kalau satu negara sudah bertauhid, maka satu negara akan merasakan keamanan. Tidak ada lagi huru-hara, tidak lagi ketakutan. Karena seluruh orang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8 adalah sababul li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid adalah sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada hari kiamat nanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada seluruh manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, bahwa seluruh manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir, sampai zaman menjelang kiamat, orang-orang yang berdosa di antara mereka ketakutan. Takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka kemudian mencari pertolongan. Maka mereka kemudian mencari Nabi Adam alaihissalam. Setelah ketemu, kemudian mereka minta pertolongan kepada Nabi Adam. Mereka minta syafaat kepada Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam kemudian menolak memberikan syafaat kepada mereka. Karena Nabi Adam merasa dirinya sudah pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat beliau sedang di surga, berdosa memakan salah satu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Adam merasa tidak layak memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut. Maka akhirnya mereka pun kemudian mencari nabi lain. Mencari Nabi Musa, kemudian mencari Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Mereka semuanya menolak ya. Tidak ada yang mau memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut sampai akhirnya mereka mencari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada seluruh manusia yang meminta bantuan kepada beliau di hari kiamat nanti. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ini, at-tauhid. Orang tersebut harus bertauhid, harus merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah lihat orang tersebut tidak memiliki tauhid, maka otomatis dia tidak akan ditolong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat untuk menerima syafaat adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tadi sebab di antara kita mempelajari buku ini, karena buku ini mengajarkan tauhid. Kenapa kita belajar tauhid? Tadi sudah ada 8 sebab ya yang membuat kita harus atau penting mempelajari tauhid. Nah, kemudian buku-buku yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Kenapa kita memilih buku ini ya? Kenapa buku ini yang kita pilih? Nah, para ulama kita ya, setelah zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak yang mempelajari buku ini, kemudian juga mengajarkan buku ini ke umat secara umum. Ya, dikarenakan beberapa keutamaan ya. Jadi buku ini memiliki beberapa keistimewaan. Di sini ana hanya akan memberikan 4 keistimewaan buku Al-Usul As-Salasah. Yang pertama adalah As-Suhulah wal Wudu'. Buku ini bahasanya sangat mudah ya. Jadi kalau kita baca buku ini ya, kita buka dan halaman pertama sampai halaman terakhir, ini juga bukunya sangat tipis ya, hanya 60 halaman ya. Ini bahasanya sangat mudah ya. Bahasa sangat mudah, sebenarnya baca sendiri pun insya Allah paham ya. Karena bukunya sangat mudah dan jelas dipahami, sehingga
sangat cocok untuk diajarkan kepada khalayak secara umum. Karena kalau bukunya sulit, ya, sulit untuk dipahami, nanti orang akan sulit untuk belajar, ya. Jangankan mungkin jamaah, ya, mungkin ustadznya pun nanti kesulitan bagaimana cara mengajarkan buku yang sulit, ya. Makanya yang pertama, karena buku ini bahasanya sangat mudah dan bahasanya juga jelas. Kemudian yang kedua, di buku ini, ya, setiap kali Syekh menyebutkan permasalahan, Syekh menyebutkan dalilnya. Jadi kalau kita baca buku ini, Syekh mengatakan harus begini, maka kemudian beliau mengatakan dalilnya adalah ini. Harus begitu, dalilnya adalah ini. Harus ini, dalilnya ini. Nah, maka ini juga mengajarkan kepada kita agar dalam hidup ini, dalam beragama ini, harus berlandaskan kepada dalil, ya. Artinya jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, harus ada dalilnya, ya. Karena agama ini adalah bukan main-main, perkara yang serius. Maka ketika seseorang mengajarkan sesuatu, maka harus berlandaskan kepada dalil, ya. Begitu juga kita kalau misalnya kita merasa ragu pada sesuatu atas ajaran seorang ustadz misalnya, maka kita tanyakan dengan dengan soban, apa dalil dari perkataan tersebut, ya. Karena agama ini dilandasi atau berlandaskan kepada dalil, ya. Maka Syekh setiap kali menyebutkan masalah, maka beliau selalu menyebutkan dalil-dalilnya apa. Kemudian yang ketiga, buku ini lah, Syekh di dalam buku ini mengumpulkan masalah-masalah, kemudian mengaturnya, mengurutkannya, dan kemudian baru mensyarah. Jadi biasanya beliau mengurutkan dulu. Misalnya syarat ini ada 4, syarat itu ada 3 misalnya. Nah, disebutkan 3, 4, 5 agar kita memudahkan. Oh, syaratnya ada 5. Oh, hal yang harus kita pelajari ada 4 misalnya. Baru kemudian setelah itu beliau menyebutkan yang 4 itu apa, ya. Ini juga salah satu cara untuk menghafal, jadi mempermudah pembaca. Kemudian yang keempat, ya, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam buku ini memperbanyak doa untuk pembaca dan orang yang mendengarkan buku-buku tersebut, ya, buku ini. Beliau dalam buku ini, ya, kalau kita buka misalnya, ya, buka di halaman pertama saja nih, beliau langsung ada doa, ya. Halaman pertama itu dari halaman 6, ya. Sebagai contoh, ya, coba lihat misalnya dibuka halaman yang 6, beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah, di sini beliau mendoakan pembaca, ya, dan hal-hal yang seperti ini banyak ditemukan dalam buku Al-Usul As-Salatah. Artinya beliau, selain beliau ingin mengajarkan tauhid kepada umat, kepada pembaca, beliau juga memberikan doa, ya, kepada pembaca atau orang yang mempelajari buku beliau. Dan doa dari semua ulama insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga memberikan kita faidah, ya. Jadi ini di antara kenapa buku ini yang diambil untuk mempelajari tauhid, ya. Tadi ada 4 sebab. Kemudian buku ini, ya, mengajar, judulnya adalah Al-Usul As-Salasah, artinya 3 landasan pokok. 3 landasan pokok yang dimaksud adalah mengenal Allah, ya. Itu yang landasan yang pertama. Landasan yang kedua adalah mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah mengenal Islam. Dan ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita di dalam kubur, ya. Jadi Al-Usul As-Salasah isinya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan menjawab pertanyaan malaikat yang akan ditanyakan kepada kita di dalam kubur, ya. Karena dalam kubur nanti kita akan ditanya, ya. Pertama, man rombukan, siapa Tuhanmu. Yang kedua, madinuka, apa agamamu. Yang ketiga adalah man nabiyuka, siapa nabimu. Dan inilah yang dimaksud dengan usul salasah. Artinya buku ini
dari awal sampai akhir akan mengajarkan kita 3 landasan pokok ini. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, dan ilmu tentang agama Islam, ya. Dengan mempelajari buku ini, ya, mudah-mudahan kita pelajari buku ini usul salasa, kemudian kita amalkan isinya, maka mudah-mudahan kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur yang insya Allah akan ditanyakan kepada kita nanti. Man rabbuka, mal nabiyuka, dan ma dinuka. Itu sekilas tentang buku Al-Usul As-Salasah sebagai muqaddimah, ya. Kemudian kita masuk ke dalam buku ini, ya. Buku ini 60 halaman kalau terjemahannya, ya. Kalau Arabnya mungkin lebih sedikit lagi. Ini kalau kita bagi ada 5 bagian, ya. Jadi sebelum kita baca buku ini, kita petakan dulu. Kita petakan buku ini. Buku ini terdiri dari 5 bagian, ya. Mungkin kita bisa buka di daftar isi, ya. Daftar isi mungkin lihat halaman 3, ya. Halaman 3 di sini. Nah, di sini Al-Usul As-Salasah, matan dan terjemah. Nah, bagian yang pertama adalah 4 kewajiban setiap muslim, ya. Ini bagian yang pertama. Jadi di sini nanti Syekh akan mengajarkan ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah 3 keyakinan kepada Allah. Nah, ini akan membahas tentang tauhid, ya, pembagian tauhid. Tauhid nanti akan dibagi-bagi apa pada apa. Kemudian yang ketiga, di sini kalau di sini ditulisnya makna hadis. Nah, ini akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari tauhid. Kemudian yang keempat, baru masuk 3 hal yang wajib diketahui setiap muslim. Nah, inilah yang masuk usul salasah. Jadi pembahasan inti usul salasah ada di poin yang keempat nanti, ya. Poin 1, 2, dan 3 ini adalah muqaddimah dari penulis, ya. Sebelum masuk ke poin inti, maka penulis kemudian ingin mengajak kita berpikir kenapa sih kita mempelajari 3 hal ini. Nah, maka kemudian akan dibahas di 3 poin di awal tersebut, ya. Baru kemudian di poin yang keempat, penulis akan mengajarkan kita tentang al-usul as-salasah. 3 landasan pokok. Yang pertama mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di sini sebenarnya ada lagi satu lagi sebenarnya. Yang terakhir di sini ada lagi yaitu Fatimah, penutup, ya. Setelah beliau menjelaskan usul salasa, beliau kemudian mengucapkan kata-kata penutup, ya. Ada pembahasan terakhir namanya penutup. Nah, ini isi buku ini. Jadi kalau kita ringkas kalau kita petakan ada 5, ya. Beliau kasih muqaddimah, kemudian akan membahas usul salasah di akhir atau di poin yang keempat. Kalau Isa jam berapa, Isa? Masih lama. Jupas, ya. Ada waktu, ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-usul salasah di halaman ke-6, ya. Di sini halaman ke-45 tidak perlu kita baca karena itu adalah muqaddimah penerjemah, bukan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Artinya di sini penerjemah ingin mengatakan bahwa matan ini, ya, matan usul salasah yang beliau terjemahkan ini adalah diambil dari Syekh Al-Qasim, ya, pengajar di di Masjid Nabawi, Saudi Arabia. Jadi buku ini diambil dari matan yang sudah diteliti oleh Imam Masjid Nabawi di Saudi Arabia. Kemudian diterjemahkan sama penerjemahnya. Baik, kita masuk di halaman 6, ya. Halaman 6 sudah masuk ke matan Al-Usul As-Salasah. Nah, di sini penulis memulai bukunya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kebiasaan
para ulama ya dalam menulis sebuah buku, mereka selalu memulai bukunya dengan basmalah ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka mencontoh Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah buku Allah, buku yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Allah memulai kitabnya dengan basmalah. Maka para ulama kemudian mencontoh Allah dalam pembuatan kitabnya, maka setiap kali mereka membuat sebuah buku, mereka menulis Bismillahirrahmanirrahim di awalnya untuk mengikuti perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua juga mengikuti kebiasaan Nabi Sulaiman ya, atau kebiasaan para nabi ya. Contohnya adalah Nabi Sulaiman disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, disebutkan di Al-Qur'an ya, bahwa isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Artinya Nabi Sulaiman memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi artinya kebiasaan para nabi juga seperti itu. Memulai surat atau memulai buku dengan menulis basmalah. Kemudian para ulama juga mengikuti hal itu ya, bukan hanya Syekh seorang, tapi para ulama selain beliau juga terbiasa menuliskan basmalah di awal buku mereka. Kemudian yang ketiga adalah min babit tabarruk bismillahirrahmanirrahim. Untuk bertabarruk, mencari berkah dengan menulis nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah itu penuh berkah ya. Kita sering mengatakan wa tabarakasmuka ya dalam doa iftitah itu ya, wa tabarakasmuka. Maha berkah namamu ya Allah. Artinya nama Allah itu mengandung berkah. Kalau nama kita ya nggak tahu ya. Kalau nama Allah mengandung berkah. Maka ketika disebut nama Allah maka akan memunculkan barokah ya. Insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi kemudian ditulis untuk mendapatkan keberkahan dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu." Nah, di sini sudah tadi kita singgung ya. Ini adalah salah satu doa ya. Tadi sudah kita singgung, buku ini banyak disisipkan doa oleh penulisnya. Penulisnya banyak mendoakan orang yang membacanya ya. Di sini baru kalimat kedua sudah ada doanya. Ketahuilah bahwa semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Jadi setiap muslim wajib mempelajari 4 hal ini ya. Yang pertama adalah al-ula al-ilm. Yang pertama ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Jadi kewajiban pertama adalah ilmu ya. Kita wajib sebagai seorang muslim wajib berilmu. Bagaimana caranya kita berilmu? Tentu ilmu didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada orang yang mendapatkan ilmu tanpa belajar, kecuali dia adalah seorang nabi. Tanpa nabi, atau kalau kita bukan seorang nabi, maka tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu tanpa melalui proses belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang mengaku dia mendapatkan ilmu tapi misalnya tanpa belajar, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak benar ya, karena dia bukan seorang nabi. Kalau dia nabi kita percaya, tapi kalau dia bukan nabi, tiba-tiba dapat
dapat wangsit, dapat wahyu. Nah, ini tidak bisa kita percaya. Nah, ilmu ini didapatkan dengan cara belajar. Nah, ilmu apa yang harus kita pelajari? Nah, 3 di sini. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang Islam. Dan inilah yang akan kita pelajari. Al-usul as-salasa. Kita akan mempelajari ini ya, mempelajari bagaimana atau siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, dan apa agama kita. Ini yang akan insyaallah kita pelajari ke depan ya, pertemuan ini dan pertemuan ke depan ya insyaallah tabaraka wa taala. Itu ilmu ya. Yang dimaksud ilmu adalah tadi, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabi, ilmu tentang agama. Disertai dalil-dalilnya. Artinya kita akan mempelajari juga terkait dengan dalilnya. Bukan hanya dikatakan harus sebegini, harus sebegitu, tetapi juga akan kita bahas alasan di balik itu. Dalilnya ya. Ketika bilang ini hukumnya haram, maka dalilnya ini. Ini hukumnya sunnah, dalilnya ini. Hukumnya wajib, dalilnya ini. Akan disebutkan dari dalilnya ya. Artinya kalau ilmu adalah mengenal Allah, Nabi dan Rasul disertai dengan dalil-dalilnya, artinya kalau kita hanya tahu saja tanpa tahu dalilnya, maka belum disebut seorang yang berilmu. Seorang alim berarti harus tahu permasalahan, tahu rukun, dan tahu dalilnya. Ketika kita hanya tahu hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya haram, tetapi tidak tahu dalilnya, maka berdasarkan definisi dari Syekh ini, maka itu belum termasuk ilmu. Kita belum dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu ya. Begitu juga kalau hanya tahu dalilnya saja tetapi tidak tahu kesimpulannya. Ini juga bukan seorang yang berilmu ya. Dia hafal Quran, dia hafal hadis tetapi tidak bisa menyimpulkan kesimpulan hukum dari Quran dan hadis tersebut, juga sama, bukan seorang yang alim ya. Alim itu mufrad satu orang, kalau jamaknya ulama ya. Ulama itu bentuk jamak dari alim. Kalau banyak ulama, kalau satu orang namanya alim ya. Nah, kalau kita punya ilmu, punya pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang nabinya, disertai dengan mengetahui dari dalilnya, maka berarti kita sudah masuk posisi seorang alim, seorang yang berilmu. Karena ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan dalilnya. Kemudian wad asaniyah al-amal bihi. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tadi. Setelah kita berilmu dan juga tahu dari dalilnya, kita juga berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Karena kalau kita sudah mengetahui ilmunya, kemudian kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui tersebut, maka ilmu tadi hanya akan mengantarkan kita kepada api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tersebut ya. Karena ilmu itu akan minta untuk diamalkan ya. Akan minta pemiliknya untuk diamalkan. Ketika pemiliknya tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tadi akan hilang ya. Dikatakan oleh orang Arab, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu akan senantiasa meminta pemiliknya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jika pemiliknya tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut akan pergi, ya, akan hilang. Maka ketika kita tidak mengamalkan ilmu, maka ini menjadi sebab hilangnya ilmu dari dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, maka ini mirip seperti orang-orang Yahudi ya.
Orang-orang Yahudi digambarkan oleh Al-Quran adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Ini sesuai disebutkan oleh firman Allah, ghairil maghdubi 'alaihim. Kita meminta agar kita tidak termasuk orang yang dimurkai. Nah, para ulama menafsirkan siapa orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang tahu ilmunya tetapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Contohnya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah mendakwahkannya. Ya. Artinya kalau kita sudah berilmu, kemudian sudah mengamalkan ilmu kita, maka itu tugas kita belum selesai. Ada tugas yang ketiga yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Ya. Dakwah itu tidak harus ceramah seperti saya sedang berduduk di depan seperti ini, tidak. Dakwah itu artinya mengajak. Kita ajak seseorang untuk masuk Islam, itu dakwah. Kita ajak seseorang untuk masuk masjid, untuk ikut kajian, itu juga dakwah. Kita ingatkan seseorang untuk sholat, untuk puasa, dan untuk hal-hal yang baik, itu juga bagian dari dakwah. Siapa yang harus berdakwah? Semua orang. Ya. Bukan tugas ustadz, bukan tugas kiai, bukan tugas ulama saja, tetapi semua orang harus berdakwah berdasarkan kemampuan masing-masing. Ya. Kemudian yang keempat adalah sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Artinya ketika kita melaksanakan agama ini, apalagi mendakwahkan agama ini, akan timbul tantangan dari berbagai pihak. Akan mendapatkan tuduhan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap dakwah. Akan banyak dituduh ya, dituduh misalnya dituduh teroris, dituduh misalnya aliran sesat ya, dituduh dan lain sebagainya. Akan banyak tuduhan ya. Bahkan bisa jadi akan timbul kekerasan yang akan menimpa orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang keempat adalah sabar ya. Karena kalau kita tidak sabar, maka kita akan meninggalkan dakwah, bahkan bisa jadi meninggalkan agama ini. Naudzubillahi min dzalik. Baik, sampai sini ya, kita cukupkan dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 7. Sudah waktunya untuk azan isya ya. Baik, jemaah sekalian, mungkin kita lanjutkan sedikit ya. Tadi sudah kita katakan bahwa kewajiban seorang muslim itu ada 4 ya. Pertama ilmu, kedua hal mengamalkan ilmu tersebut, yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut, yang keempat adalah sabar dalam menjalankan dakwah yang dalamnya banyak sekali tantangan dan rintangan. Nah, untuk berdakwah tadi sudah disebutkan bahwa dakwah itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim ya, berdasarkan kemampuan, berdasarkan kapasitas masing-masing. Kalau bisa ceramah ya ceramah, kalau bisa mengajak ya ajak, dan kalau bisa intinya dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini dakwah itu syaratnya ada 4 ya di sini. Ketika kita mau berdakwah maka kita harus memperhatikan 4 perkara ini. Yang pertama adalah an takuna da'wah khalisatan liwajhillahi ta'ala. Dakwah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdakwah tetapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya akan menjadikan kerugian bagi kita. Sudah capek-capek berdakwah, dimusuhi, ternyata di akhirat tidak ada nilainya sama sekali karena tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an takuna da'wah mardiyah 'alal 'ilmi syar'i. Dakwah itu harus dilandasi oleh ilmu syar'i.
Artinya sebelum kita berdakwah, jangan sampai kita belum tahu ilmunya. Kita berdakwah dan dakwah kita kebablasan, ya. Sampai kita berkata dalam agama Allah tanpa ilmu. Nah, ini juga tidak benar. Yang tujuan awalnya ingin berdakwah, tetapi kemudian malah menjadi tersesat karena dia tidak belajar, ya. Dakwahnya tidak dibangun di atas ilmu. Yang ketiga yang harus kita perhatikan sebelum berdakwah adalah antakuna dakwah bil hikmati was sabri. Dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana, ya. Jangan sampai kita karena terlalu semangat dalam berdakwah akhirnya kemudian menyerang sana sini, akhirnya dimusuhi semua orang, akhirnya dakwahnya langsung gagal, ya. Gagal dakwahnya karena gara tidak hikmah, tidak bijak dalam berdakwah. Jadi harus bijak. Apa arti bijak? Bijak artinya melakukan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Lihat kondisi masyarakat. Jangan sampai kita ingin menyampaikan kebenaran tetapi malahan pada saat yang tidak tepat, ya. Pada saat yang tidak tepat, ya. Misalnya ada orang meninggal, kemudian kita langsung membahas masalah bid'ah misalnya, di tempat orang meninggal misalnya. Benar, tetapi waktunya bukan saat itu. Waktunya itu waktu orang berkabung, waktu orang untuk bersedih, ya. Orang tidak akan fokus ke situ karena hatinya sedang bersedih. Nah, kalau kita di tempat orang meninggal kemudian kita langsung habisi di situ, ya ya itu namanya tidak bisa. Ini harus ada tempat yang cocok, yang sesuai, ya. Itu namanya hikmah. Karena Nabi juga hikmah, ya. Nabi itu ketika berdakwah, ketika di dalam fase Mekah hanya mendakwahkan tauhid, ya. Belum melarang perbuatan, belum melarang minum khamr, belum diharamkan. Kemudian perbuatan-perbuatan yang haram juga belum diharamkan, ya. Artinya banyak sahabat di awal Islam, mereka masuk Islam dan mereka juga minum khamr, mabok. Karena memang Allah belum mengharamkan itu. Ya, ini juga harus menjadikan pelajaran bagi kita, dakwah itu harus dengan hikmah. Kita posisikan apa dulu yang paling penting dulu. Yang paling penting apa? Tauhid. Ketika tauhid sudah kuat, maka kita baru masuk ke yang lain. Makanya Nabi ketika ingin misalnya ada pasukan sahabat yang ingin menggempur, menyerang sebuah kaum, ya. Nabi itu selalu berpesan, ingat, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah tauhid. Ajak mereka masuk Islam, nyembah Allah. Itu saja. Jangan suruh yang lain dulu. Tauhid dulu. Ketika mereka sudah menerima itu, baru kasih dia perintah kedua. Apa? Sholat. Sudah sholat, kasih perintah ketiga, zakat. Dan seterusnya sampai semua dilaksanakan. Jadi bertahap. Jangan sampai kita belajar agama langsung ke hal-hal yang detail, ya. Kemudian membuat orang menjadi menjauh dari Islam, ya. Kemudian yang selanjutnya juga dengan hikmah dan sabar, ya. Jadi seorang dai, ya, kita ketika ingin berdakwah, ya harus sabar, ya. Dakwah kepada siapapun, dakwah kepada istri, dakwah kepada anak, dakwah kepada suami, dakwah kepada mertua, menantu dan seterusnya. Apalagi dakwah kepada umat, maka harus bersabar, ya. Karena Nabi saja itu untuk mewujudkan negara Islam itu butuh waktu 23 tahun, ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Bahkan selama 13 tahun Nabi tidak punya kekuatan. Nabi tidak punya kekuatan selama di Mekah. Para sahabat Nabi yang lemah, yang budak-budak itu disiksa oleh majikan yang kafir. Tetapi karena muslim masih lemah, Allah pun belum mengizinkan orang muslim untuk berjihad, ya. Karena masih lemah. Maka disuruh bersabar, ya. Itu Nabi bersabar 13 tahun. Yang akhirnya Nabi Muhammad harus keluar dari tempat kelahirannya. Nah, kita kan alhamdulillah, ya, mendakwah belum sampai pernah diusir, ya.
Alhamdulillah belum belum sampai diusir dari kampung halaman. Nabi diusir bahkan ingin dibunuh. Rumahnya sudah dikepung ya dari berbagai arah untuk dibunuh ya. Kita alhamdulillah belum sampai dan mudah-mudahan ya tidak sampai ke situ. Jadi alhamdulillah. Intinya harus sabar karena ujian kita tidak seberat ujian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang harus diperhatikan dalam dakwah adalah mura'atu ahwalil mad'uwi, memperhatikan kondisi orang yang didakwai. Jadi harus kita apa namanya perlihat lihat dan perhatikan kondisi jamaah ya. Misalnya kalau di sini misalnya jamaahnya sudah ngantuk semua, saya teruskan untuk ceramahnya, ngapain ya kan? Cuma ngantuk misalnya. Kalau di sini alhamdulillah tadi yang ngantuk ya sih alhamdulillah. Nah, harus jadi seorang dai harus memperhatikan ya. Ya alhamdulillah. Memperhatikan kondisi orang yang didakwai agar dakwahnya tadi bisa berhasil, bisa gemilang ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku ya. Inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Artinya kalau kita berdakwah, kita sedang mengikuti jalan para nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita meniti jalan dakwah. Tadi sudah kita katakan 23 tahun membina umat sampai akhirnya menjadi sebuah negara Islam ya. Ketika beliau meninggal sudah muncul sebuah negara Islam namanya negara Madinah ya. Madinah walaupun kota tapi sudah menjadi sebuah negara. Dan sudah hampir 15 ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali ada yang bertanya atau ada hal yang tidak jelas, saya persilakan mungkin spontan berapa menit kalau ada. Baik, sepertinya tidak ada ya. Kita cukupkan pembahasan kita pada kali ini ya. Tadi kita sudah bahas muqaddimah dan juga membahas apa namanya bagian atau kalau di sini sudah membahas satu halaman dari buku terjemah Al-Usul As-Salasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Itu dengan membacakan subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.